Selamat pagi Ibu dan Adik. Saya dengan Dr. Dana yang menjaga poliklinik hari ini. Jadi di sini saya akan melakukan prosedur sirkumsisi ya ke adiknya, atau bahasa awamnya sunat. Nah, sunat ini penting untuk dilakukan supaya adiknya nanti di masa depan terhindar dari resiko infeksi di area genitalnya ya. Nah, untuk melakukan prosedur ini juga ada resikonya ya Bu. Jadi nanti kalau misalnya adiknya kurang jaga kebersihan, lukanya tuh kena yang kotor-kotor, nanti bisa terjadi infeksi gitu di lukanya. Jadi penting juga untuk melakukan kontrol ya. Nah, itu adalah penjelasan dari saya untuk manfaat dan resikonya sirkumsisi. Apakah ibunya bersedia untuk dilakukan prosedur ini kepada adiknya? Oke, jika bersedia, silahkan tanda tangani inform consent ini ibunya, karena adiknya belum cukup umur. Oke, jika sudah menandatangani inform consent, adiknya bisa berbaring terlentang di bed, lalu buka celananya semuanya aja ya Dek, karena nanti akan saya bersihkan sampai ke daerah paha. Oke, adik udah di posisi supinasi. Lalu di sini saya juga sudah menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan di meja steril. Selanjutnya saya akan izin cuci tangan 6 langkah terlebih dahulu memakai sarung tangan sebagai persiapan untuk melakukan prosedur operasinya. Oke, di sini saya sudah cuci tangan 6 langkah, memakai sarung tangan steril dan sudah menggunakan APD. Dan sekarang saya akan melakukan persiapan untuk tindakan operasi. Saya akan mulai dari melakukan tindakan antisepsis. Pertama, saya akan melakukan tindakan antisepsis pada area yang akan dilakukan operasi. Saya antisepsis dengan gerakan sentrifugal sampai ke area paha pasien. Ini saya lakukan 3 kali. Lalu saya diamkan minimal 2 menit. Jika sudah kering, akan saya lakukan dripping dengan menggunakan dup lubang steril. Lalu pasien siap untuk dilakukan tahap berikutnya, yaitu anestesi. Oke Dek, ini pertama saya lakukan anestesi dulu ya. Oke, di sini saya akan melakukan dorsal penile nerve block. Akan saya suntik pada posisi jam 11. Aspirasi sedikit, masukkan obatnya. Lalu saya juga masukkan obatnya di jam 1, aspirasi sedikit, masukkan obatnya. Kemudian saya akan tunggu selama 5 menit untuk memastikan kalau anestesinya sudah bekerja. Setelah menunggu 5 menit, akan saya coba mencubit pasien dengan klem. Ini dia sudah saya bius ya, coba saya cubit. Terasa Dek? Enggak dok. Oke, kalau nggak terasa berarti obatnya sudah bekerja ya. Saya bisa lanjut ke prosedur operasinya. Pertama saya akan menarik prepusium ke arah proksimal sampai terlihat sulcus coronariusnya di pangkal mukosa prepusium. Kemudian saya akan melakukan diseksi tumpul untuk membebaskan kelengketan dengan klem dan membersihkan sperma yang ada. Oke, sudah selesai. Saya membalikan perfusium ke posisi awalnya. Kemudian saya akan memberikan marking pada garis di sisi. Sini ada. Oke, markingnya ini termasuk penandaan V-nya di area frenulum. Kemudian saya akan masang klem pada bagian jam 11, jam 1 dan jam 6. Untuk jam 11-nya. Makin. Oke. Perfusiumnya saya regangkan untuk stabilisasi frenulum untuk melakukan insisi. Kemudian saya akan mulai melakukan insisi dorsal. Dimana sebenarnya saya menjepit dulu perfusiumnya di arah jam 12 dengan klem lurus sampai meninggalkan tanda untuk membebaskan. Kemudian saya akan gunting perfusiumnya hingga ke garis batas marking.
Kemudian saya akan melakukan eksisi sirkumferensial mengikuti marking ke arah lateral, arah jam 9 dan ke arah jam 3. Tidak tajam. Angkat lagi. Saya nggak merasa bergerak tuh. Oke. Oke, saya sudah melakukan eksisi sirkumferensial dan frenulumnya tidak direseksi. Selanjutnya saya akan melakukan hemostasis jika terjadi pembelahan. Akan saya kompres dengan menggunakan kasa dan melakukan ligasi jika perlu. Kemudian Oke deh, pendarahannya sudah berhenti ya. Selanjutnya akan saya mulai lakukan penjahitan. Oke, silakan. Oke, saya akan mulai menjahit dari frenulumnya yang ada di jam 6. Saya akan jahit secara matras horizontal. Oke, penjahitan di arah jam 6 sudah selesai. Bakalan saya lanjutkan untuk ke arah jam 12. Oke,
Untuk arah jam 12, jam 3 dan jam 9 saya akan gunakan matras vertikal. Jadi saya ambil cetak jarumnya jauh. Masih coba minta nanti. Harus lihat aja tuh. Semangat ya dokter. Lihat beberapa bagian nanti tiba-tiba nih. Malam putus. Bentar lagi. Misalnya balik. Sorry. Apa itu? Sorry. Tusuk deh. Penjahitan di jam 9. Saya potong dulu. Enggak, kita kebalik. Apa ya? Ini sebelum belahan itu harusnya ini yang sebelum lumayan. Kita lanjut lagi deh. Jadi sebelum aku sirkumsisi. Ya sudah, aku nggak ngeliat semua part. Apa? Aku nggak ngeliat semua part. Iya wes. Kan kamu lagi ngomong. Oh iya sih. Ya, vertikal deh, vertikal. Agak lecet, maaf ya. Nggak kerasa kok, Cuk. Aku harus narik dengan teknik. Astaga. Aku merasa di rage bait sama jarum ini. Are you rage baited? Ya, aku rage baited. Oke. Satu jahitan 2 kali lepas. Keluar terus. Ya udahlah, ini udah. Dan aku harus ketemu tekniknya supaya dia nggak lepas waktu aku narik. Aku harus ketemu tekniknya supaya dia nggak lepas waktu aku narik. Terus MG pun narik lepas. Merasa kayak harusnya ada sesuatu. Ke bawah satu. Bawah satu. Ke atas satu. Nah.
8. Iya. Berapa tuh? Oke, benangnya mau habis deh. Ini terakhir, bisa ganti benang. Hah? Apa? Ganti benang? Oh, cuma ada 2. Oh, benangnya cuma ada 2. Ini minta lagi. Nggak dikasih aku bawa. Benang sok pendek sampai susah dia pasang. Oke, aku harus menariknya dengan teknik makin dalam. Nah, ini karena ini saya pelit, jadi saya harus pakai benang lepasan. Sudah lepas. Kalau dipaten gimana caranya? Apa? Dipaten kayak M. Paten aja. Nanti ajarin ya. Oke. Maaf dek, kita ulang jahitan di arah jam. Gak apa-apa dok, gak kerasa. Jam berapa nih dek? Jam 3. Oke. Bukan jam 3 nih, jam 9. Enggak tahu. Oh, lepas juga? Betul ya? Iya betul. Tapi lebih jauh lepasnya. Nggak lepas. Sini. Sudah dek, jahitan cetak utamanya sudah selesai. Tinggal saya jahit 4 kali lagi di samping-samping. Ledak memoriku. Situ. Sembari itu kan.
terakhir. Oke, proses jahitnya udah selesai ya dek. Oke, untuk para penguji akan ada waktu istirahat kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu nanti yang lainnya mahasiswa lainnya akan dimasukkan. Oke, penjahitnya udah selesai ya dek. Akan saya lanjutkan dengan tahap berikutnya. Oke, di sini saya sudah melakukan penjahitan di kuadran 6, 12, 3 dan 9, juga di antaranya juga sudah saya lakukan jahitan kunci dengan menggunakan simple interrupted. Kemudian saya meriksa kembali dan memastikan tidak ada pendarahan aktif dan semua jahitan telah dilakukan dengan baik. Oke, saya sudah memastikan bahwa jahitan terjahit dengan baik. Kemudian saya akan membalut luka dengan gel antibiotik, parafin gauze dan kasa steril kering. Dan saya posisikan penis ke arah kranial. Di sini saya melakukan fiksasi dan saya pastikan MUE-nya pasien itu bebas dan tetap terbuka. Oke deh, ini prosedur operasi sirkumsisinya sudah selesai. Saya akan membereskan area operasi. Oke, udah selesai ya dek. Sudah saya bersihkan juga. Adiknya bisa silahkan pakai celananya hati-hati. Lalu saya akan cuci tangan 6 langkah dan buang sarung tangan terlebih dahulu. Ya. Lanjut. Oke dek, untuk perawatan lukanya, jadi lukanya itu dijaga tetap kering ya dek, terutama untuk 3 hari pertama. Terus tiap kali sudah selesai buang air kecil, langsung dibersihkan lagi ya, jangan sampai dia basah. Terus adiknya jangan lupa istirahat, makan bergizi, banyak minum, dan untuk pakaiannya, terutama celananya itu pakai yang longgar-longgar ya, bisa pakai sarung juga. Terus bisa langsung segera menghubungi saya atau poliklinik ini jika ada pendarahan, jika langsung berdarah kayak merah ngucur gitu, atau jika ada perubahan warna dari ujungnya penis, glans penis yang ini, atau rasa nyerinya tidak tertahankan, atau misalnya kalau area genitalnya bengkak juga bisa langsung kontrol. Kalau misalnya ada kayak keluar suatu cairan itu juga termasuk hal yang perlu diperhatikan ya, harus kontrol. Terus juga kalau ada demam atau tidak bisa berkemih itu segera kontrol ya. Untuk jadwal kontrol berikutnya dan estimasi waktu pemulihannya itu 5-10 hari. Dan apakah ada ingin ibu atau adik tanyakan? Nggak ada dok. Oke, kalau gitu saya akan catat pada rekam medis ya. Saya akan catat indikasi sirkumsisinya, waktu dan tanggal tindakan, jenis anestesi yang saya pakai, jenis tindakan bedah,
temuan yang muncul saat tindakan, komplikasi dan intervensi yang muncul, jumlah pendarahan total, kondisi pasien setelah tindakan, obat-obatan yang diberikan, dan instruksi pos operasi dan rencana follow up. Terima kasih Ade dan ibunya, adiknya, semoga cepat sembuh ya.